Episode ini menceritakan tentang usaha Gandhari untuk menyelamatkan salah satu putranya agar tetap bisa bertahan hidup. Setelah sebelumnya Dursasana mati karena dibunuh oleh Bima untuk memenuhi sumpah yang telah ia ucapkan saat Drupadi hendak ditelanjangi ketika permainan dadu tengah berlangsung. Kematian Pangeran Dursasana membuat kubu Kurawa merasa sangat terpukul, karena saat ini hanya Pangeran Duryudana yang masih hidup dan tersisa di antara ke-100 putra-putra Dhritarashtra. Dengan kemarahannya, Drupadi mengatakan kepada Pangeran Kuru itu bahwa dirinya lah yang harus menanggung beban dosa-dosa kematian seluruh saudara-saudaranya. Drupadi berkata, seseorang yang telah dengan sengaja mempermalukan seorang wanita di depan umum tidak bisa diampuni lagi. Perang Bratayuda ini akan segera berakhir dan kebenaran akan segera ditegakkan di muka bumi ini. Hastinapura sedang berkabung atas kematian Dursasana. Kesedihan Dhritarashtra tidak terbendung lagi. Ia sangat ketakutan melihat kehancuran yang dialami putra-putranya itu. Di lain tempat, Drupadi sedang melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan bekas noda darah yang melekat di rambutnya. Dewi Kunti lalu menyodorkan mahkota ratu kepada menantunya itu. Namun Drupadi menolaknya dan berkata, "Tidak, Ibu. Di pengadilan tempat di mana aku melepaskan mahkota itu, di sana pula aku akan memakainya kembali setelah para Pandawa meraih kemenangannya." Sementara itu Ratu Gandhari sedang menemui Bagawan Biasa di tempat pertapaannya. Sebelum Ratu dari Hastinapura itu menjelaskan maksud kedatangannya, Bagawan Biasa berkata, "Aku tahu kau pasti akan kemari, Gandhari. Dengan mengorbankan semua perbuatan baikmu, kau berharap untuk ikut menjauhkan pelakunya untuk mendapatkan hukumannya. Pelakunya akan dimusnahkan dan kau akan menuju neraka setelah kematianmu." Gandhari berkata, "Wanita yang sedang kehilangan semua anaknya tidak pernah lagi merasakan kehidupan, dan baginya tidak ada perbedaannya dengan neraka itu sendiri, Bagawan." Bagawan Biasa lalu berkata, "Semua perbuatan baik yang diperoleh selama hidup dan berkumpul di dalam tubuh dalam bentuk sebuah kekuatan, dan kekuatan ini dapat membuat tubuh anakmu sekuat baja. Semua serangan tidak akan mampu menghancurkan bagian dari tubuh itu." Gandhari pun bertanya, "Bagaimana caraku untuk bisa merubah semua perbuatan baikku itu menjadi sebuah perisai bagi anakku, Bagawan?" Bagawan Biasa berkata, "Kekuatan dari kebaikan seseorang dapat berkumpul baik itu dari ucapan, pikiran, atau dalam gerak tubuh saat memberikan doa. Dengan kekuatan kebaikan tersebut, harapan, penantian, atau kesalahan seseorang yang mengikatnya dengan rasa sakit adalah tempat di mana kekuatan itu terkumpul. Menentukan di mana kekuatan kebaikan itu adalah sebuah tugas untukmu, Gandhari. Hanya dengan kekuatan kebaikanmu sajalah yang dapat melindungi anakmu itu." Di tempat kremasi, upacara penghormatan terakhir Dursasana dilakukan oleh kakaknya sendiri, yaitu Pangeran Duryudana. Duryudana berkata, "Dengan membunuh Dursasana, para Pandawa telah mengambil hidupku. Mereka telah menggunakan tipuan dan kekuatannya untuk membawaku di ambang kekalahan. Mereka telah menghancurkan seluruh keluargaku." Namun temannya Karna berusaha menghibur Duryudana. Karna berkata, "Perang dan angin dapat berubah setiap saat. Kau harus melakukan penghormatan terakhir untuk Pangeran Dursasana." Lebih lanjut Duryudana berkata, "Seorang ksatria tidak takut akan kematian, tapi sangat takut akan kekalahannya. Dan hari ini hatiku bergetar ketakutan, takut akan kekalahan. Akankah aku kalah sebelum aku mati? Aku ingin melihat mayat Pandawa, meskipun hanya satu saja di depan mataku. Kau harus buktikan kepercayaanku itu, temanku.
jika kayu pembakaran Dursasana tidak membakar mayat seorang Pandawa, kematian adikku sebagai kesatria akan sia-sia saja." Karna kemudian berjanji kepada Duryodhana bahwa ia akan membunuh Arjuna pada pertempuran esok hari. Namun tiba-tiba Raja Madra menyela pembicaraan mereka. "Kau sangat bodoh, Duryodhana. Kematianmu akan lebih mengerikan daripada Dursasana. Saat ini rasa takut adalah satu-satunya pelindungmu. Kau akan memohon atas kematianmu kepada para Pandawa." Duryodhana sangat marah mendengar sindiran Raja Madra. Ia hendak menyerangnya, namun dicegah oleh Raja Gandhara. Sangkuni berkata, "Senjata Raja Madra sangatlah penting bagi kita, tapi ucapannya selama ini sama sekali tidak menghormati kita. Walaupun begitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya telah memberikan kita ide yang cemerlang tentang jalan pengkhianatan." Sementara itu di perkemahan para Pandawa, Arjuna sedang menyiapkan busurnya untuk perang esok hari melawan Raja Anggakarna. Basudewa Krishna mengingatkan Arjuna untuk selalu waspada karena kekuatannya yang sebenarnya akan diuji oleh Raja Anggakarna. Arjuna lalu berkata, "Bagi seorang ksatria, kekalahan adalah kematian, Madawa, dan besok aku tidak akan dikalahkan." Krishna lalu menasihati Arjuna dengan berkata, "Jangan lupa Partha, bahwa Bhisma yang agung bertempur hanya demi menegakkan keutuhan Hastinapura. Sementara kehadiran Guru Drona selama ini sebenarnya hanya untuk melindungi putranya saja. Tetapi Raja Anggakarna tujuan utamanya hanyalah untuk meraih kemenangan. Perjuangannya selama ini akan selalu melekat di setiap panah-panahnya. Dan panah-panah itu hanya akan ditujukan untuk membunuhmu saja, Arjuna." Namun Arjuna mengatakan bahwa dirinya tidaklah gentar untuk menghadapi pertempuran esok hari. Arjuna yang telah termotivasi oleh Basudewa Krishna akan berperang menegakkan kebenaran, dan ia meminta kepada Basudewa agar tidak ada lagi tipu muslihat dalam peperangan nanti. Krishna lalu berkata, "Segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan keinginannya, Partha, dan untuk membuatmu tetap hidup, aku tidak akan melakukan tipuan apa-apa lagi." Sementara itu di kubu Kurawa, Sangkuni melakukan ritual untuk memanggil Raja Ular Taksaka. Raja Angga tidak setuju dan mengatakan bahwa hal ini tidaklah benar. Namun Duryodhana meyakinkan agar Kanna mau melakukan rencana Sangkuni tersebut. Duryodhana berkata, "Temanku Karna, dengan melakukan tipu muslihat, para Pandawa telah membunuh Guru Drona dan mengalahkan Bhisma yang agung, serta menghabisi Jayadrata. Kapan mereka mentaati peraturan itu? Lalu mengapa aku harus mentaati peraturan? Para Pandawa juga meminta bantuan raksasa Gatotkaca, dan kita juga akan meminta bantuan Taksaka." Karna pun lalu berkata, "Tapi temanku, Gatotkaca adalah anaknya Bima. Ia ikut berperang karena masih ada hubungan darah dengan Pandawa. Sementara Taksaka, dia tidak ada hubungannya dengan kita." Sangkuni lalu menjawab keraguan dari Karna. Ia pun berkata, "Raja Anggakarna, siapapun musuh Pandawa akan kita anggap sebagai saudara, karena kepentingan pribadi akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah itu sendiri." Sangkuni pun lalu melanjutkan ritualnya, dan tak lama kemudian Raja Ular Taksaka mulai menampakkan dirinya dan menjadi sekutu para Kurawa. Nah, bagaimanakah kisah pertempuran Arjuna melawan Raja Anggakarna? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.